Nabi Idris pun bertanya, "Ya Tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel yang kala itu menyerupai manusia pun menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Nabi Idris pun lalu berkata lagi, "Malaikat Israel, kaukah itu sang pencabut nyawa?" Malaikat Israel pun menjawab, "Benar ya Idris." Lalu Nabi Idris pun bertanya lagi, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku, apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel pun menjawabnya, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris bertanya lagi, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel pun menjawabnya, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris pun bertanya lagi, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin pada Tuhan untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israel pun menjawabnya, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun menjawabnya, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah." Nabi Idris menjawab, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapat restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Lalu Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan, tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca,
Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Lalu Nabi Idris pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk diizinkan agar tetap tinggal di surga. Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya yang taat beribadah kepadanya. Lalu Nabi Idris pun ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu langit keempat. Nabi Idris adalah satu-satunya manusia yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Jauh setelah itu, saat Nabi Muhammad SAW mengunjungi surga waktu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kisah ini diambil dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 dan 57 yang terjemahannya yaitu, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Sekian sampai di sini cerita kisah Nabi Idris ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, dan silahkan komen di kolom komentar jika ada kesalahan dalam menyampaikannya. Dan apabila teman semua suka dengan video ini, silahkan yang belum tekan tombol subscribe-nya ditekan dulu tombol subscribe-nya sebagai wujud apresiasi teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.